Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai audit keamanan informasi pabrik kertas di Finlandia. Sebelumnya, jurnal ini ditulis oleh Monika Reinika dari Teknologi Informasi Bisnis Laurea University of Applied Science. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri. Saya Agus Cahyati, NIM 2019-53155. Pendahuluan. Audit keamanan penelitian telah dilakukan dengan kerjasama dari perusahaan mitra yang menyediakan layanan keamanan dan mereka membantu melewati situasi kantor saat ini. Sistem dan dokumen pencarian manual tentang hasil yang dapat mempengaruhi pabrik untuk kemungkinan ancaman, misalnya kebocoran data atau sistem mati. CIS atau Pusat Sistem Informasi telah digunakan sebagai panduan saat melakukan audit dan penilaian dan analisis menunjukkan apakah bagian yang diperlukan dari kontrol CIS telah terpenuhi atau tidak. Risiko seperti apa yang akan terjadi jika data sistem rentan untuk pelanggaran keamanan? Dan apa usulan perbaikan untuk mencapai tujuan memiliki keamanan yang ditingkatkan? Karena teknologi terus berkembang dan itu menghasilkan ancaman baru dan peluang, ini mengarahkan organisasi sebagai klien penelitian ingin meningkatkan sistem mereka sedemikian rupa sehingga mereka lebih terlindungi dari kemungkinan kebocoran data atau pelanggaran yang dapat mempengaruhi citra mereka atau bisnis keuangan secara negatif. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengumpulkan informasi tentang keadaan sistem kantor saat ini. Kedua, memperoleh pengetahuan jika ada kemungkinan ancaman keamanan dan bagaimana meminimalkannya agar tidak terjadi. Menggunakan hasil sebagai panduan untuk menunjukkan di bagian mana yang menjadi fokus untuk mempertahankan tujuan, menghindari kerugian produksi. Kemudian meningkatkan kesiagaan agar tidak terjadi pelanggaran sistem atau kebocoran data. Yang terakhir, memperkuat keamanan perusahaan secara keseluruhan. Kemudian, metodologi penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dan bertujuan untuk menganalisis masalah dan salah satu metode dalam penelitian kuantitatif dan berisi observasi, analisis, dan wawancara secara visual dan teks. Kasusnya adalah mereka mengumpulkan informasi tentang situasi pabrik kertas saat ini dalam sistem TI kantor mereka, area mana yang perlu ditingkatkan dan bagaimana melakukannya. Proyek ini mencakup pertemuan jarak jauh dengan para peserta, dan karena ada informasi rahasia yang terlibat yang dapat menyebabkan kemungkinan ancaman keamanan untuk data dan sistem perusahaan, nama-nama tersebut tidak dipublikasikan. Informasi telah dikumpulkan melalui dokumen yang disediakan oleh perusahaan mitra layanan keamanan yang memiliki akses ke sistem, dan dengan mewawancarai personel TI perusahaan, klien di pabrik yang mengambil bagian dalam proyek ini. Kerangka penelitian. Ada banyak kerangka kerja dan instruksi keamanan cyber yang tersedia tentang cara meningkatkan tingkat keamanan cyber organisasi. Bersama dengan klien dan perusahaan mitra yang memilih dua kontrol versi kerangka kerja CIS terbaru. Yang pertama, kerentanan berkelanjutan manajemen dan penggunaan hak administratif terkendali. Karena sesuai dan memberikan informasi yang diinginkan dalam audit ini. Untuk evaluasi hasil dari subkontrol yang dipresentasikan dalam penelitian ini dilakukan oleh CIS RAM atau Risk Assessment Method. Kerangka kerja membantu perusahaan untuk mendapatkan keamanan yang lebih kuat sebagai tujuan utama, dan itu telah dijelaskan cocok untuk berbagai jenis penggunaan di lapangan, seperti untuk para ahli dan pemula untuk kesederhanaannya, dan untuk alasan ini telah dipilih untuk digunakan dalam riset ini. Ada 3 kelompok berbeda dari mana organisasi dapat mengenali unit mereka kebutuhan sehingga mereka bisa mendapatkan instruksi yang lebih cocok untuk memenuhi tujuan mereka. Penelitian ini mengikuti grup implementasi 2. Yang berarti pabrik memiliki personel dengan cyber, keahlian, dan pengetahuan keamanan untuk menerapkan subkontrol. Memperkenalkan audit keamanan.
Melakukan pemeriksaan audit memiliki langkah yang berbeda. Dan Peters tahun 2020 juga memperkenalkan alur kerja yang dimulai dengan menentukan kriteria penilaian. Tujuan dari keseluruhan audit. Objek sekarang akan dibagikan ke dalam kategori yang berbeda yang mengklasifikasikan prioritas. Langkah kedua adalah memilih alat yang akan digunakan dan dijalankan dalam sistem kantor untuk mencapai hasil yang diinginkan. Melakukan audit keamanan datang sebagai langkah ketiga, dan ini tentang mendokumentasikan dan memantau temuan, dan mungkin menggunakan audit sebelumnya sebagai tambahan untuk perbandingan. Tahap akhir datang ketika semuanya sudah selesai, dan inilah saatnya untuk berbagi hasil dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proyek. Daftar temuan audit membantu memprioritaskan bagian-bagian yang memerlukan perbaikan segera dengan istirahat yang tidak mengkhawatirkan. Penilaian risiko. Kriteria saat mengevaluasi risiko, pengendalian yang memenuhi dan tidak memenuhi persyaratan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengikuti JIS RAM versi 1.0. Keputusan untuk berpasangan kedua layanan dari organisasi yang sama adalah untuk membatasi jumlah variasi dalam hasil yang konsisten dalam evaluasi risiko dan selaras dengan pola tujuan utama yang sama. Identifikasi, kembangkan, validasi, promosikan, dan pertahankan solusi praktik terbaik untuk pertahanan cyber menurut Pusat Keamanan Informasi. Kemudian, metode penilaian telah dibagi menjadi dua tabel, di mana dampak dan kemungkinan kriteria memiliki skor dan ditandai sebagai 1 hingga 3. Arti dari skor telah dijelaskan di tabel dan mulai dari angka 1, yang berarti minimal atau 0, kerugian sebagai hasilnya. 2, artinya insiden tersebut tidak dapat ditoleransi, dan 3, tentang pemulihan dari serangan, dan itu mungkin sesuatu yang tidak dapat dipulihkan. Manajemen kerentanan berkelanjutan. Kontrol CIS 3. Ini adalah kontrol ketiga dari kerangka CIS dan dijelaskan oleh komunitas CIS diri mereka sendiri untuk fokus terus-menerus untuk mengambil upaya melawan penyerang dengan meminimalkan, memulihkan, dan mengidentifikasi kerentanan. Penyerang terus mencoba untuk menemukan pelanggaran keamanan dan melalui mereka bisa mendapatkan akses ke data yang tidak dimaksudkan untuk dilihat oleh orang yang tidak berwenang. Akan sangat membantu dalam jangka panjang untuk menjaganya pembaruan dan situasi keamanan sistem, karena mendapatkan data yang dikompromikan dapat menjadi mahal situasi. NNT telah membuka lebih banyak tentang setiap bagian subkontrol yang termasuk dalam kelompok implementasi, dan dalam kontrol ini semuanya disertakan. Penggunaan hak istimewa administratif yang terkontrol oleh kontrol CIS 4. Pentingnya melatih karyawan tentang menjaga keamanan adalah penting demi data pribadi dan bisnis, karena ada berbagai teknik yang dapat digunakan penyerang untuk mendapatkan akses ke akun administratif. Pengguna yang diserang dapat tertipu untuk membuka email yang memiliki lampiran atau tautan berbahaya, yang dengan menekan atau membukanya dapat mengakibatkan menjalankan malware ke sistem. Ada beberapa opsi berbeda tentang bagaimana kontrol dapat diambil alih. Misalnya, dengan menginstal perangkat lunak kendali jarak jauh atau keystroke launcher yang merekam semua jenis orang adalah salah satu dari banyak cara. NNT telah merangkum subkontrol sebagai berikut. Yang pertama, menjaga inventaris akun administratif. Kedua, mengubah kata sandi default. Ketiga, pastikan penggunaan akun administratif khusus. Keempat, gunakan kata sandi yang unik. Kelima, gunakan autentikasi multifaktor untuk semua akses administratif. Keenam, batasi akses ke alat script. Ketujuh, log dan waspada pada perubahan keanggotaan grup administratif. Dan yang terakhir, masuk dan waspada pada login akun administratif yang gagal. Analisis dan proses audit. Kerangka kontrol CIS digunakan sebagai pedoman di mana langkah-langkahnya ditunjukkan dengan cara tertentu, ketertiban dan daerah dibagi dalam bagian yang berbeda.
Itu dilakukan dengan pergi satu subkontrol dalam satu waktu, membuatnya lebih mudah untuk fokus pada bagian-bagian tertentu, dan kemudian melanjutkan ke yang berikutnya setelah aset lancar selesai. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan pergi melalui dokumen yang diberikan oleh perusahaan mitra, karena mereka memiliki akses ke pabrik sistem, dan dengan mewawancarai personel TI pabrik yang termasuk dalam proyek. Semua dari wawancara dan pertemuan diadakan dari jarak jauh karena pandemi saat ini. Hasil audit kontrol 3 CIS memprioritaskan area fokus membantu memilah data penting dalam rangka dan mengklasifikasikan kerentanan akan membuat proses pemulihan setelah diserang lebih cepat. Selama audit, tidak ada alat otomatis atau terautentikasi yang akan melakukan secara teratur scan karena alat yang digunakan dalam proyek ini hanya untuk satu kali. Audit keamanan pemindaian direkomendasikan untuk dilakukan secara teratur, sehingga kemungkinan pelanggaran akan lebih kecil tanpa disadari. Otomatisasi akan membuat perangkat lunak diperbarui dengan versi terbaru dan menjadi secara teratur, menemukan kemungkinan ancaman. Dengan tidak memiliki alat pemindaian otomatis, sistem akan tetap rentan sampai pemindaian berikutnya dilakukan secara manual. Sub kendali yang dipenuhi pada kendala ini membutuhkan akun didedikasikan hanya untuk pemindaian kerentanan, dan dalam penelitian ini perusahaan mitra memiliki rekening sendiri tanpa hak administratif untuk pemeriksaan audit. Klien saat ini menggunakan perangkat lunak manual yang memindai setelah diinstal dan memiliki tingkat keamanan yang ditingkatkan, perlu menggunakan alat otomatis yang memastikan ada pembaruan keamanan terbaru versi yang digunakan. Tidak ada akses di semua bagian karena beberapa data sangat dibatasi dan hanya dapat diakses oleh karyawan pabrik, sehingga tidak dapat membandingkan data hasil dari pemindaian keamanan sebelumnya. Proses penilaian risiko dalam penelitian ini dilakukan dengan mengikuti CIS RAM yang disajikan dengan daftar subkontrol pada tabel di mana kerangka kerja dan metode penilaian risiko telah digabungkan. Selama audit ini, pabrik kertas hanya memenuhi salah satu subkontrol keluar dari 7 secara keseluruhan. Skema warna mewakili status pemenuhan, dan skor risiko telah dihitung oleh mengalihkan skor dampak dengan skor kemungkinan. Hasil audit kontrol 4 CIS. Dengan kontrol kedua diikuti oleh kerangka kerja, bagian pertama adalah tentang memiliki inventaris akun admin otomatis alih-alih manual. Versi otomatis akan tetap daftar inventaris hak resmi dalam sistem terkini, yaitu menghasilkan lebih banyak visibilitas untuk kemungkinan gangguan mencoba ketika mengetahui siapa yang saat ini memiliki akses dengan hak administratif. Lalu ada pengamatan kata sandi default yang digunakan itu ditemukan selama pemindaian sistem dan diubah selama pemeriksaan yang menghasilkan pemenuhan persyaratan. Perubahan kata sandi disarankan untuk dilakukan sebelum yang baru aset yang sedang digunakan, karena dapat memberikan penyerang kesempatan untuk melanjutkan masuk mengorbankan sistem domain melalui salah satu akun dengan menggunakan kata sandi default. Seperti yang disyaratkan dalam kontrol, sistem TI pabrik memblokir akses internet untuk subkontrol CIS keamanan jenis aset fungsi. SOC atau Security Operation Center menginformasikan dan memberikan peringatan kepada personel TI kantor setiap kali hak administratif diberikan atau dihapus, dan mereka juga memerlukan alasan untuk ini tindakan. Lebih banyak visibilitas ketika hak akses telah berubah, sehingga tidak akan luput dari perhatian. Saat ini tidak ada pemberitahuan setiap kali ada kata sandi yang salah dimasukkan saat mencoba masuk ke akun admin. Untuk meningkatkan perlindungan, disarankan untuk menerapkan peringatan yang mengonfirmasikan ketika akun administratif memiliki terlalu banyak yang tidak berhasil entry kata sandi. Satu perusahaan mitra keamanan lainnya menyediakan layanan untuk pabrik,
di area di mana mereka berada menggunakan sistem mereka sendiri dari sisi mereka untuk melihat situasi akun di koran kantor pabrik. Berkonsultasi dengan perusahaan klien penelitian ini untuk memiliki akses inventaris juga sendiri karena akan menambah pengetahuan jika ada sesuatu abnormal dan memungkinkan memulai penyelidikan pelacakan perilaku berbahaya lebih cepat. Kesimpulan, pertemuan dan wawancara memberikan wawasan tentang situasi pabrik saat ini dan jelas bahwa personel TI menyadari bahwa betapa pentingnya menjaga keamanan. Kedua, kerangka kerja yang digunakan memberikan daftar yang dapat diikuti oleh langkah-langkah dan membantu untuk melihat area mana yang memenuhi persyaratan dan bagian mana yang tidak. Ketiga, memiliki fitur keamanan canggih terbaru yang diimplementasikan dalam sistem adalah temuan penting. Keempat, manajemen persiapan kerentanan membutuhkan peningkatan dan kontrol kurang memenuhi sebagian besar dalam kerangka ini. Kelima, hanya 1 dari 7 yang terpenuhi. Artinya, pabrik tidak memenuhi kondisi persyaratan grup 2 implementasi dalam kontrol ini. Keenam, untuk memenuhi persyaratan kontrol dan kesesuaian dalam grup implementasi saat ini, perusahaan harus mendapatkan alat otomatis untuk sistem dan menggunakannya secara teratur. Ketujuh, kontrol 4 berbeda secara signifikan, karena ada lebih banyak bagian yang terpenuhi, tetapi situasinya masih kritis karena hanya 4 dari 8 subkontrol. Kedelapan, organisasi harus memprioritaskan keamanan informasi dalam bisnis mereka. Karena ini adalah faktor besar ketika keuntungan finansial bergantung padanya. Yang terakhir, mengubah default personel dan kata sandi yang sudah digunakan secara teratur akan menurunkan kemungkinan penyusup berhasil dengan serangan BFH di sistem kantor. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.